Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Rosyid Alvaro. Di sini atau di video ini, saya akan berbagi sedikit materi untuk sharing-sharing ke teman semua tentang sejarah elektronika, pengertian elektronika, dan komponen-komponen elektronika beserta fungsinya. Baiklah, yang pertama ada sejarah elektronika. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan tiga buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara atau vacuum tube, transistor, dan sirkuit terpadu atau integrated circuit. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan dua buah elemen tabung elektron yang disebut diode, dan diikuti oleh Lee de Forest pada tahun 1906 dengan tabung tiga elemen yang disebut trioda. Aplikasi tabung elektron pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Guglielmo Marconi merintis pengembangan telegraf tanpa kabel atau wireless telegraph pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Pada tahun 1918, Edwin Armstrong menemukan penerima super heterodin yang dapat memilih sinyal atau radio atau stasiun dan dapat menerima sinyal jarak jauh. Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi FM, pita lebar, atau wideband pada tahun 1935. Sebelumnya hanya menggunakan AM atau modulasi amplitudo pada rentang tahun 1920 sampai 1935. Ketika sistem elektronik menjadi jaminan kualitas, para insinyur Bell Labs memperkenalkan tabung gambar sinar katode dan televisi berwarna. Namun, Vladimir Zworykin, seorang insinyur di Radio Corporation of America atau RCA, dianggap sebagai bapak televisi karena penemuannya, tabung gambar dan tabung kamera ikonoskop. Pada pertengahan tahun 1950, televisi telah melewati radio untuk penggunaan di rumah dan hiburan. Setelah perang, tabung elektron digunakan untuk mengembangkan komputer pertama, tetapi tabung ini tidak praktis karena ukuran komponen elektroniknya. Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor seperti tabung hampa udara, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, konsumsi daya lebih kecil, dan lebih kuat, dan lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung metalnya dan bahan semikonduktor. Konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey W. Dahmer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya. Pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi penuh oleh sejumlah perusahaan, dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah yang berbeda untuk mengadaptasi teknologi. Yang kedua ada pengertian elektronika. Elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Istilah elektronika pada dasarnya berasal dari dua kata, yaitu elektron dan mekanika, atau dalam bahasa Inggris, electronics, yang berasal dari dua kata, elektron dan mekanik, yang artinya adalah pergerakan aliran elektron. Komponen elektronika. Yang ketiga ya. Komponen elektronika adalah alat berupa benda yang menjadi pendukung satu rangkaian pada peralatan elektronika yang bekerja sesuai dengan fungsinya.
baik yang menempel langsung ke CCB, VCB, Ferroboard, dan Protoboard, ataupun jenis papan rangkaian lainnya, ataupun yang tidak menempel langsung pada rangkaian, seperti kabel. Secara umum, komponen elektronika dapat dibagi atas dua macam berdasarkan fungsi kerjanya, yaitu komponen elektronika pasif dan komponen elektronika aktif. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dapat beroperasi tanpa memerlukan arus atau tegangan listrik tambahan saat bekerja. Contohnya seperti resistor, kapasitor, induktor, dan trafo atau transformator. Yang kedua, komponen aktif adalah komponen elektronika yang memerlukan arus atau tegangan internal atau sumber tambahan untuk dapat beroperasi. Komponen aktif ini untuk dapat beroperasi. Komponen aktif ini dapat menguatkan dan menyerahkan arus listrik. Komponen aktif juga dapat mengubah bentuk energi menjadi energi lain. Contoh komponen aktif adalah dioda, transistor, IC, atau integrated circuit. Baiklah, yang pertama ada resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika pasif yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Sesuai dengan namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Jadi, resistor ini mempunyai banyak warna di badannya, seperti gelang-gelang warna gitu. Hambatan resistor sering terjadi juga dengan resistansi. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau resistance. Secara umum, resistor diklasifikasikan atas 4 jenis, yaitu resistor tetap, resistor variabel, resistor suhu, dan resistor cahaya. Bisa kita lihat sendiri ini ada bentuk-bentuknya atau jenis-jenisnya. Ini resistor tetap yang pertama. Ada variable resistor atau resistor variabel, ada LDR atau light defending resistor atau resistor cahaya, dan termistor atau NTC atau VTC atau resistor suhu. Yang kedua ada kapasitor atau kondensator. Kapasitor atau kondensator ialah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tidak tertentu. Kapasitor berbeda dengan akumulator dalam menyimpan muatan listrik, terutama tidak terjadi perubahan kimia pada bahan kapasitor. Besarnya kapasitansi dari sebuah kapasitor dinyatakan dalam farad atau F. Fungsi-fungsi kapasitor diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Secara umum, kapasitor diklasifikasikan atas 3 jenis, yaitu kapasitor biasa, kapasitor elektrolit, dan kapasitor variabel. Dan yang ketiga ada induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berguna untuk mengatur frekuensi, memfilter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio. Pada rangkaian DC, induktor digunakan memperoleh tegangan DC yang konstan terhadap fluktuasi arus. Sedangkan pada rangkaian AC,
induktor dapat meredam fluktuasi arus yang tidak diinginkan. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry atau H. Secara umum, komponen elektronika induktor dibagi atas induktor tetap dan induktor tidak tetap atau coil variable. Bisa kita lihat, ini ada gambarnya. Ada dua ya teman-teman. Baik, kita lanjut. Yang keempat ada dioda. Dioda atau diode adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik pada satu arah saja. Selain itu juga mampu menghambat arus listrik dari arah berlawanan. Diode adalah komponen elektronika semikonduktor yang memiliki satu buah penghubung atau junction, sering disebut sebagai komponen dua lapis, lapis N dan V. Lapis N dan V. Ada 6 jenis dioda beserta fungsinya. Mari kita lihat di bawahnya. Di sini ada gambarnya langsung. Ada yang pertama dioda penyerah. Maaf, bukan penyerah. Dioda penyearah. Yang pertama ada dioda penyearah. Dioda biasa atau dioda penyearah atau rectifier yang umumnya terbuat dari bahan silikon atau germanium dan berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik atau AC ke arus searah DC. Dan yang kedua ada dioda Schottky atau SCR atau Silicon Control Rectifier adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Yang ketiga ada dioda yang kedua itu dioda Zener ya teman-teman. Kalau dioda Zener itu dioda yang berfungsi sebagai pengamanan rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Yang ketiga ada LED. LED atau Light Emitting Diode atau diode emisi cahaya yaitu dioda yang mampu memancarkan cahaya monokromatik. Yang keempat ada dioda foto. Dioda foto atau fotodiode yaitu dioda yang peka terhadap cahaya sehingga sering juga digunakan sebagai sensor. Yang kelima ada HCR. Dioda Schottky atau HCR atau Silicon Control Rectifier adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Yang keenam ada dioda laser. Dioda laser atau laser diode yaitu dioda yang mampu memancarkan cahaya laser. Dioda laser sering disingkat dengan LG. Yang kelima ada transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif multitermal. Biasanya memiliki 3 terminal. Secara harfiah, kata transistor berarti transfer resistor, yaitu suatu komponen yang nilai resistansi antara terminalnya dapat diatur. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai switch atau pemutus dan penghubung, stabilasi tegangan, modul sinyal, penyearah, dan lain sebagainya. Transistor terdiri dari 3 terminal atau kaki, yaitu base atau basis, emitor, dan kolektor. Berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari 2 tipe struktur, yaitu PNP dan NPN. UJT atau Uni-Junction Transistor, FET, Field Effect Transistor, dan MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor FET. Kita lihat gambar dari transistor itu kayak gini ya teman-teman ya. Baik, yang keenam kita lanjutkan saja.
ada IC atau Integrated Circuit. IC adalah komponen elektronika aktif yang merupakan kumpulan dari sebagai komponen hingga ribuan komponen elektronika yang terdiri dari transistor, resistor, dan komponen elektronika lainnya yang membentuk suatu rangkaian elektronika yang memiliki fungsi elektronika tertentu. IC dikemas dalam sebuah kemasan yang kompleks dan kecil dengan pin atau kaki untuk menjalankan fungsinya. Bentuk IC atau Integrated Circuit juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki terminal. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika, misalnya mikroprosesor. Fungsi IC bermacam-macam, yakni dapat berfungsi sebagai penguat, pengontrol, switching, dan memori atau media penyimpanan. Kita lihat gambarnya seperti ini ya teman-teman. Banyak sekali kakinya. Ada yang mulai dari kakinya berjumlah 3 sampai ratusan. Yang ketujuh ada saklar atau relay. Saklar atau relay adalah komponen elektronika aktif yang dipergunakan untuk memutuskan serta menghubungkan aliran listrik. Saklar berdasarkan fungsinya dibedakan atas dua kondisi, yaitu kondisi on dan kondisi off. Kondisi on untuk hidup dan kondisi off untuk mematikan daya. Dan yang terakhir ada transformator. Secara harfiah, transformator dapat juga disingkat trafo, merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk menaikkan tegangan atau transformator step up dan menurunkan tegangan atau step down. Transformator atau trafo bekerja berdasarkan perubahan gaya medan listrik. Begini teman-teman bentuk dari transformator. Di dalam ini ada gulungan tembaga yang dililit di dalam ini ya. Sebagai tambahan, ini yang terakhir, simbol pada sebagian besar komponen elektronik mengacu pada simbol Amerika dan Eropa. Bisa kita lihat di sini untuk resistor, simbol dari Eropa dan Amerikanya berbeda ya, sampai ke LDR. Baik, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.